rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Yuk. Langkah maju melindungi korban kekerasan seksual terjadi di negeri ini. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS akhirnya disahkan. Setelah menempuh perjalanan panjang serta berliku, perjuangan berbagai pihak selama 10 tahun berbuah manis. Para aktivis dan penyintas kekerasan seksual jatuh bangun, mengupayakan berbagai cara mendorong pengesahan UU TPKS. Mulai dari advokasi hingga aksi turun ke jalan. Saya melangkahkan kaki ke kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu inisiator utama UU TPKS bersama jaringan masyarakat sipil sejak 2012 lalu. Apa arti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Komnas Perempuan? Kami apresiasi sangat dan ini sesuatu yang didambakan oleh korban, komunitas korban tentunya, para pendamping dan Komnas Perempuan karena upaya untuk memiliki satu payung hukum yang lebih baik dengan terobosan-terobosan hukum acara pidana yang juga menguatkan hak-hak korban serta upaya untuk pencegahan ini sudah kita dorong sejak lahirnya Komnas Perempuan di tahun 98. Meski telah diundangkan, Komnas Perempuan menyayangkan sejumlah hal. Masih ada wilayah abu-abu untuk kekerasan seksual jenis perkosaan dan pemaksaan aborsi. UU TPKS belum mengatur keduanya. Berdasarkan informasi yang bergulir, penjelasannya akan diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Di dalam KUHP, ketika perempuan dalam kondisi atau korban dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan, itu dianggap derajat pemidanaannya itu lebih rendah dibandingkan dengan terjadinya tindakan tersebut pada saat ada ancaman atau tindakan kekerasan yang nyata untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual. Dan ini tentu paradigmanya sangat berbeda ya dengan di Undang-Undang TPKS, karena di Undang-Undang TPKS justru kondisi tidak berdaya atau pingsan ini harusnya menjadi pemberat dari hukuman itu. Saya menelisik data kekerasan seksual yang dirilis Komnas Perempuan. Perkosaan menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan kepada sejumlah lembaga pengada layanan. Sementara, hampir 500 kasus perkosaan terjadi dalam komunitas. Tentu saja, angka ini tidak mencerminkan jumlah kasus sebenarnya di lapangan. Sebab banyak korban masih enggan melapor karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah RK, seorang penyintas perkosaan berusia 26 tahun. Saya pernah mewawancarainya sebelum pengesahan UU TPKS pada November 2021 lalu. Saat duduk di sekolah dasar, ia diperkosa oleh sang sepupu. Mempertimbangkan berbagai alasan, akhirnya RK dan keluarga memutuskan tidak melaporkan kasus perkosaan yang terjadi ke aparat penegak hukum. Kita pasti kurang bukti ya, karena kan itu kejadian sudah lama banget. Kalaupun di visum juga belum tentu akan ada bekasnya juga. Jadi, dan kedua, aku terlalu takut Mbak untuk cerita. Peristiwa perkosaan menghancurkan hidup RK. Selain fisik, mentalnya pun terluka. Ia menderita gangguan kesehatan mental disasosiatif identitas atau kepribadian ganda. Saya kembali menemui RK. RK menaruh harapan besar agar para korban perkosaan berani bersuara setelah UU TPKS disahkan. Sebagai penyintas, ia tak ingin korban memendam peristiwa buruk seperti yang ia lakukan. Karena akhirnya kita punya payung untuk berteduh. Teman-temanku juga ada beberapa juga yang akhirnya mau bergerak nih untuk ayo
ayo teman-teman semua tuh kita harus speak up nih, karena supaya para pelaku pun juga enggan Mbak untuk ngelakuin itu. Karena semakin kita banyak diam, semakin kita nggak berani untuk speak up, mereka tuh akan semakin seneng, mereka akan ngerasa semakin kuat, mereka akan semakin ngerasa, oh mereka nggak ngapa-ngapain kok setelah gue lakuin itu gitu. UU TPKS mengatur 9 jenis kekerasan seksual. Di antaranya meliputi pelecehan, pemaksaan perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, hingga perbudakan seksual. Kekerasan seksual jenis perkosaan sebenarnya dicantumkan dalam UU TPKS. Sayangnya, tidak diatur jelas. Definisi perkosaan yang tak disusun rinci dalam UU TPKS pun terbatas penjelasannya dalam KUHP, berpotensi membuat ruang penanganan kasus perkosaan sulit meraih keadilan. Karena definisinya atau unsur-unsurnya masih terbatas dengan penetrasi alat kelamin. Yang namanya perkosaan kan tidak hanya penetrasi alat kelamin ya. RUU KUHP kita tahu sampai sekarang kan belum dibahas. Dan apabila dijanjikan Juni pun kita masih menghitung bulanan. Kalau ada ketidakpastian hukum bahkan dalam hitungan bulan, jangan terkejut apabila ternyata cukup banyak kasus perkosaan yang tidak bisa ditangani dengan baik. Euforia pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih terasa hangat. Menuai apresiasi sebab mengatur kekerasan seksual dalam ranah digital. Namun, sejauh apa jaminan korban melapor tanpa dikriminalisasi bisa sepenuhnya terwujud? Saya menggali lebih dalam aturan kekerasan berbasis elektronik pada Undang-Undang TPKS. Selama ini kan bagian pembuktian menjadi salah satu yang memberatkan.